Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, pripun kabaripun? Sehat nggih? Alhamdulillah. Ibu-ibunya tetap banyak, bapak-bapaknya alhamdulillah nyusul. Nggih, Bapak Ibu sekalian, ini bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban kami, dan sampaikanlah kami untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita nglajengaken bahas kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal, metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak. Kita masuk kepada bab al-asalib, ya, uslub atau metode mendidik Nabi. Itu ada beberapa uslub, ya. Menurut penelitiannya Aswaid, ada beberapa metode dasar yang harus kita pahami agar kita sukses dalam mendidik anak-anak dan siswa-siswi kita. Yang pertama kemarin sudah sempat disinggung, yaitu tentang al-qudwah al-hasanah. Orang tua, guru menampilkan suri tauladan yang baik. Ada istilah uswah, ada istilah qudwah. Kalau uswah ini ada yang menyampaikan, uswah itu adalah teladan kebaikan di semua sisi, semuanya, kecil besar, lahir batin. Sedangkan qudwah itu tidak semuanya. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam itu bisa jadi uswah hasanah. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu kayak kita ini kayaknya pripun, Bu? Angel nggih, Bu nggih? Maka istilahnya adalah, sebagian menyebut dengan istilah qudwah, teladan kebaikan meskipun belum bisa sempurna. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam puluhan bahkan lebih dari ratusan hadis, tapi yang langsung to the point tentang al-fitrah itu sekitar 20. Beliau bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada anak yang lahir kecuali dilahirkan di atas al-fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Dalam hadis yang lain, fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Nanti ada juga riwayat yang lain, beda lagi urutannya. Tetapi Allah ingatkan melalui Rasulnya, Bapak Ibu, anak niku Pak, Bu, niku aslinipun baik atau buruk? Baik. Jadi anak itu lahir, dia membawa al-fitrah, kebaikan, keimanan, menyadari keesaan Allah, menyadari kebenaran Allah.
Lalu kenapa menyimpang? Kenapa anak itu jadi nakal, jadi nggak mau sholat, jadi perkataannya, mohon maaf, perkataannya jelek, dan hal-hal lainnya, bahkan sampai ada yang murtad keluar dari Islam. Kata Rasul, fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, yang telah menjadikan anak-anaknya menjadi Yahudi, atau yunasironihi, jadi Nasrani, atau yumajjisanihi, jadi Majusi. Salah sinten? Orang tua. Kenapa orang tuanya seperti itu? Karena orang tuanya satu, tidak mendidik anak-anaknya mengikuti standar Islam. Atau yang kedua, sak karepmu arep dadi apa luweh-luweh ra urusan. Yang ketiga, secara khusus ada orang tua yang menggunakan metode non-Islam, entah metode Yahudi atau metode Nasrani atau metode Majusi atau metode syirik atau metode kafir, sehingga anaknya menjadi seperti cara orang tuanya mendidik. Anak kecil belum balik sudah dikasih HP. Pertanyaannya, HP-nya dipakai nonton apa? Dipakai lihat apa? Itu menjadikan anak makin kuat imannya apa enggak? Anak makin baik apa enggak? Para pakar sepakat Bapak Ibu, anak-anak usia 16 tahun ke bawah, riset-riset menunjukkan bahwa anak 16 tahun ke bawah, remaja 16 tahun ke bawah kok pegang HP, bahkan meskipun HP-nya isinya baik semua, tetap tidak baik karena otaknya jadi tulalit. Otaknya jadi pasif. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita lari-lari, diajak ngobrol nyambung, kemudian diajak, matanya itu bisa memandang kita, nah, itu alhamdulillah. Karena banyak sekali anak-anak remaja sekarang susah tenang, susah mendengarkan, karena perhatiannya seperti sudah mengalami kerusakan. Ya, kita pernah bahas namanya attention fragmentation. Perhatiannya terpecah-pecah sehingga diminta mendengarkan itu susahnya minta. Padahal usianya sudah di atas 10 tahun. Usia di atas 10 tahun itu harusnya sholatnya tenang. Dia itu sudah bisa memahami perasaan orang lain. Tapi ketika anak ini mengalami attention fragmentation, perhatiannya terpecah-pecah, akhirnya anak ini jadi susah tenang. Dia itu kayak orang linglung ya. Kalau pakai bahasa psikologi kayak orang sakit jiwa. Jadi diajak ngobrol kadang nggak nyambung, mendengarkan susah mendengarkan, karena jiwanya ini seperti rusak. Nah ini maka besok ini ada acara ini teman-teman, beberapa masjid kerjasama mengadakan acara namanya detox dopamin. Detox dopamin itu anak-anak remaja-remaja 2 hari full tidak pegang HP, diajak hidup normal kembali. Ini alhamdulillah kalau di sajadah santri kami tidak pegang HP, jadi kalau diajak ngobrol lebih nyambung, sholatnya juga insya Allah lebih tenang. Karena otaknya dalam kondisi sehat insya Allah, atau minimal tidak mengalami kerusakan yang berbahaya. Nah, kembali ke bahasan kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, anak-anak itu mau jadi baik atau tidak sangat tergantung dengan orang tuanya. Maka saya ucapkan selamat ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, ke simbah-simbah yang masih mau ngaji pendidikan anak dalam Islam. Karena berarti jenengan itu minimal melaksanakan satu tugas, yaitu sinau, ngaji. Bagaimana kita tahu yang benar kalau kita nggak ngaji?
Bagaimana kita tahu yang harusnya kita lakukan? Kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak sinau. Nah, oleh karena itu, pertama dalam metode mendidik anak standar Nabi, metode Nabi dalam mendidik anak adalah siap-siaplah jadi qudwah hasanah, jadi teladan kebaikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ngaji kayak gini nih, anaknya lihat apa kenangan anaknya? Kenangan anaknya adalah bapak ngaji, ibu ngaji, simbah ngaji. Itu kenangan anak. Ini anak-anak kita yang lihat kita ini punya kenangan masjid dipakai ngaji. Itu kan luar biasa. Jadi anak kita punya kenangan, cucu kita punya kenangan, orang tuanya, simbahnya ngaji. Ini penting. Kemudian yang juga sangat ditekankan dalam suri tauladan ini adalah jamaah sekalian, berarti kalau kita mau didik anak yang benar harus mengikuti teladan yang benar. Siapa yang benar teladan kita? Sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar kalau kita tiap hari baca hadis, baca kisah beliau, belajar tentang, kalau orang tua kok tiap hari baca buku tentang pendidikan anak, niku bener apa bener? Angge bener. Kalau orang tua jarang membaca buku pendidikan anak dalam Islam, jarang membaca bagaimana Rasul mendidik anak, nah itu malu dipertanyakan. Dulu nggak pernah kuliah khusus bagaimana jadi orang tua. Nggih, ada yang pernah kuliah khusus sebelum nikah, ibu-ibu, bapak-bapak? Kuliah khusus. Saya sengaja mengambil kuliah khusus, pendidikan khusus jadi orang tua menurut Islam. Enten mboten? Dulu nggak ikut? Oh, nggak ada no bang, betul-betul. Wah, istimewa ini. Lah kalau gitu kok sekarang nggak mau ngaji terus pripun? Lah terus ngajar anaknya, didik anaknya pakai metodenya siapa? Anggo melu metodenya bapak ibu mbiyen. Ya kalau bapak ibunya bener, kalau salah. Oleh karena itu, bahkan ketika kita mengikuti bapak ibu kita, guru kita, kita tetap diperintah untuk mengecek dalilnya, mengecek kitabnya, agar kita ini ketika didik anak menggunakan cara yang benar. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini berusaha menjadi teladan kebaikan bagi anak-anak kita. Ini suatu kali Bapak Ibu, suatu kali itu seorang ibu memanggil anaknya. Ada ibu manggil anaknya, wajar apa betul? Wajar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di rumah tersebut. Kemudian si ibu ini bilang begini, jadi biar anaknya mau datang, ibu ini bilang begini, kemarilah anakku, aku akan berikan sesuatu kepadamu. Jadi dia manggil anaknya, menjanjikan mau memberi sesuatu. Normal apa betul? Normal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada si ibu, apa yang akan engkau berikan kepadanya? Jadi ketika ibu ini bilang, nak kemarilah nak, ibu mau memberikan kamu sesuatu. Maka Rasul tanya, apa yang akan kamu berikan kepadanya? Karena si ibu bilang akan memberi sesuatu. Kemudian si ibu bilang, saya akan memberikannya kurma atau tamroh. Saya akan memberinya kurma. Maka Rasul menyampaikan, mengapa kok Rasul tadi tanya? Rasul bilang begini, ama innaki law lam tu'tihi syai'an
kutibat alaiki kizbah. Sedangkan jika engkau tidak memberikan sesuatu pun kepadanya, kepada anakmu itu, ditulis bagimu kedustaan. Jadi walaupun sama anak sendiri, anaknya masih kecil, nggak paham, kalau sampai ibunya ngomong bohong, bapaknya dusta, tetap dicatat dusta. Nah, hati-hati ibu-ibu ya. Ayo makan. Nanti kalau makan ditangkap polisi ya. Bener apa enggak? Hah? Masa nggak makan ditangkap polisi? Nanti kalau beneran nanti ibu yang grogi nanti, galau. Permisi ibu, karena anak ibu nggak makan mau kami tangkap. Wah, ibunya malah yang bingung toh. Jadi tidak boleh bohong. Wong hal kayak gitu kan dadak ngapusing ibu nggih. Kene mrene oleh, engko tak kei. Berarti siapapun yang bilang kalimat itu harus memberikan sesuatu kepada anak tersebut. Kalau dia tidak memberikan sesuatu, ditulis baginya kizbah, kedustaan, dianggap ngapusi. Nah, pripun? Gambel apa gambel? Pripun, Pak? Gambel apa gambel? Mudah apa gampang? Jadi tekad kita adalah kalau bicara dengan anak dan siapapun, walaupun bercanda jangan dusta. Di lain kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa sholat malam. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak biasa sholat malam. Suatu kali Rasul sholat malam, ada anak melihatnya. Nama anak itu Abdullah. Abdullah ini melihat Rasul sholat malam. Langsung anak ini ikut sholat malam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukannya? Meniru, mencontoh, mengikuti teladannya. Bapak-bapak kalau di rumah apa Pak? Salat malam mboten? Diusahakan kita panggil raketang 1 rakaat. Anak kita punya kenangan bapaknya sholat malam di rumah. Anak kita punya kenangannya Bu ya, ibunya, simbahnya sholat malam di rumah. Karena sholat sunnah yang paling utama dilakukan di rumah, di tempat tinggal kita masing-masing. Kemudian yang lain lagi itu ngikuti Rasul wudhu. Wah, jadi lihat Rasul wudhu, maka anak-anak ngikuti Rasul wudhu, termasuk gerakannya. Ini juga teladan bagi kita. Bapak Ibu tolong cek wudhu anak kita masing-masing, terutama yang usianya sudah 7 tahun ke atas. Tolong dicek wudhunya sudah benar atau tidak. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab bapaknya dan tanggung jawab ibunya. Kalau anak jenengan 7 tahun ke atas kok wudhunya masih salah, yang harus bertanggung jawab sinten? Orang tuanya. Boleh minta tolong ke orang lain, ke gurunya, ke ustadz, ustadzah, boleh. Tetapi tanggung jawab orang tua untuk mengecek wudhu anak-anak kita, terutama yang sudah 7 tahun ke atas. Kalau perlu ditunggoni, diajari gerakan yang benar. Ya nanti boleh cek anak-anak sini kalau wudhu gimana, jenengan cek nanti, jenengan akan terkejut. Wudhu ini benar apa betul? Kinten-kinten banyak yang benar atau banyak yang salah? Nah, saya nggak tahu, jenengan cek piyambak. Harus dicek anak-anak kita ini, terutama yang 7 tahun ke atas, termasuk sholatnya. Lawang sholat kok isi ngobrol itu berarti nggak paham itu ya. Sholatnya batal napa sah? Ya batal. Karo
Rono. Kalau ngomong kali pelirak-pelirik wah. Nah kalau di bawah 7 tahun monggo lah, itu dianggap masih latihan, walaupun nanti setelah sholat perlu diingatkan. Tapi kalau sudah 7 tahun ke atas, apalagi 10 tahun ke atas, sholatnya belum bisa tenang. Nah itu harus jadi catatan pendidikan bagi kita. Baca Quran, Iqra itu baik agar anak kita bisa baca Quran. Tapi sholat lebih penting daripada membaca Al-Quran, karena wajib sholat itu. Maka tolong, nanti memang bagian dari pendidikan sholat adalah membaca Al-Quran, tapi tolong dicek dulu wudhu sama sholatnya. Makanya TPA itu harus ada kurikulum pendidikan, bener wudhunya, bener sholatnya, bukan hanya bener bacaan Qur'annya. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kata Syekh Aswaid, kedua orang tua senantiasa dituntut oleh agama ini agar mampu menjadi qudwah hasanah, teladan kebaikan bagi anak-anaknya. Ini suatu kali, ini teman saya cerita. Ini kita lihat guru ya, dia guru TPA. Lalu dia ngajarkan di TPA itu kalau makan pakai tangan kanan, kalau minum pakai tangan kanan, usahakan duduk. Suatu kali, ini guru TPA ini ya, suatu kali dia itu minum sambil berdiri. Kelihatan murid-murid TPA-nya. Nah, terus berikut niku langsung, "Hayo, ustadznya minumnya sambil berdiri, katanya duduk." Isin banget itu kata temen saya itu. Wah, malunya sampai sekarang katanya. Kalau inget itu malunya sampai sekarang. Kalau ketemu anak-anak itu isin ngajari dewe, ngelanggar dewe ya. Saya juga pernah Bu, Jadi karena ya sebenarnya boleh ya minum sambil berdiri itu boleh kalau ada uzurnya. Maksudnya itu Rasul pernah melakukannya. Karena memang itu sunnah bukan wajib. Berarti minum sambil berdiri mubah. Tapi kalau tidak ada uzurnya, wong bisa duduk, maka lebih disukai minum sambil duduk. Saya karena mau segera pergi berdiri, anak saya lihat, loh apa kok minumnya sambil berdiri? Oh iya nak, maaf ya nak ya. Langsung duduk, alhamdulillah. Terus saya bilang, makasih ya sudah mengingatkan abah. Gitu, kita harus berterima kasih. Ya nggak apa-apa, namanya juga salah. Namanya salah itu ya sudah salah. Jangan terus anu kok nak, dalilnya itu anu nak, boleh kok minum sambil berdiri. Oh besok anaknya minum sambil berdiri terus kalau diingatkan, lo katanya boleh sambil berdiri, malah nggak jadi pendidikan, malah perusakan. Nonton nggih Bapak Ibu nggih, terus kita berusaha dari yang kecil-kecil, kita berusaha menjadi teladan kebaikan, baik dilihat anak maupun tidak, berusaha untuk melakukan yang baik. Kalau salah ya tinggalkan, berusaha meninggalkan, ganti yang baik. Sehingga meskipun anak tidak melihat, kita latihan menjadi teladan kebaikan sekuat kemampuan kita. Kalau salah ya segera perbaiki. Oleh karena itu, kalau anak-anak itu mengikuti orang tua itu normal, termasuk dalam doa. Ini cerita anak kecil yang lain, namanya Ibnu Abi Bakroh. Jadi Ibnu Abi Bakroh ini melihat bapaknya, yaitu Abu Bakroh, itu sering membaca doa-doa tertentu. Dia bertanya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku selalu mendengarmu berdoa setiap hari.
Jadi sampai apal, anak ini sampai apal doanya. Ya Allah, berilah kesehatan pada pendengaranku. Ya Allah, berilah kesehatan kepada penglihatanku. Nah, gitu. Jadi saking seringnya anak ini mendengar bapaknya berdoa dengan doa itu, anaknya hafal. Jenengan coba bayangkan Bapak Ibu, kalau anak jenengan tiap hari mendengarkan jenengan baca Quran, lama-lama hafal mboten? Hafal. Tadi surat An-Naba tiap hari dibaca mboten teng griya? Kalau dibaca tiap hari lama-lama hafal. Nanti anaknya insya Allah lama-lama hafal. Saya pernah cerita nggih ke jenengan nggih, anak saya yang pertama, biasanya yang gantian sama Mas Anis, yang tahsin di sini kan Fatih, Mas Anis, Fatih, Mas Anis kan nonton. Nah, Fatih itu anak pertama saya. Itu waktu kecil ikut ibunya tahsin surat An-Naba. Karena sering mendengarkan ibunya membaca surat An-Naba, belum lulus TK, waktu itu malah belum TK, sudah hafal surat An-Naba dari awal sampai akhir. Kenapa? Ya karena sering mendengarkan ibunya membaca surat An-Naba. Bukan lagu dangdut. Anak yang dibaca, yang dinyanyikan di rumah lagu nggak jelas, ya jangan salahkan anak kalau anaknya hafalnya lagu yang nggak jelas, atau sama temennya juga sukanya nyanyi yang nggak jelas. Akhirnya pulang-pulang ke rumah yang dikeluarkan suaranya lagu-lagu nggak jelas. Tetapi kalau bergaulnya dengan orang yang senang mengucapkan yang baik, kalau ada nasyid atau lagu-lagu yang baik, lagu yang mendukung Islam. Napa contoh lagu yang bagus napa contohnya? Sholawatan nonton nggih, atau tombo ati dan semisalnya. Sama kalau anak suka melihat yang baik, dia akan terbiasa menikmati yang baik. Makanya Bapak Ibu yang pegang HP itu harus hati-hati. Jangan sampai jenengan itu menjadi budaknya HP. Karena kalau orang itu walaupun isi HP-nya umpamanya, walaupun saya lihat yang baik-baik kok umpamanya lo ya, tetap saja otaknya jadi tulalit. Wis, saya jamin wis. Oh ini penelitiannya banyak kok. Bukan hanya anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, simbah-simbah. Yang bilang bukan saya. Contoh yang bilang profesor. Profesor itu jadi rada tulalit gara-gara kokean nonton internet, HP. Makanya yang suka pegang HP sering-sering itu kalau dites mesti tulalit atau minimal menjadi tulalit. Turun kemampuannya. Kenapa? Karena HP cenderung membuat otak pasif. Kalau bahasa kerennya shallow, menjadi dangkal. Ya bahasa gampangnya tulalit tadi itu. Maka kalau jenengan ke masjid usahakan jangan bawa HP. Terus punya jadwal, punya jam pegang HP. Lalu punya tujuan, saya kalau buka HP mau lihat apa, mau belajar apa, mau ngecek apa, diberi waktu khusus biar nggak tulalit. Nanti kalau anaknya lihat bapak pegang HP, lihat ibu pegang HP, lihat simbah mainan HP, akhirnya anaknya jadi ikut main HP. Yang salah sinten? Oh kalau jenengan orang tua yang bertanggung jawab, ambil HP-nya, jual. Maksudnya HP anak. Nah HP jenengan kan masih perlu, jual. Kalau anda itu pengen anak anda sehat walafiat, jangan berikan HP kecuali sudah di atas 17. Kalau sudah kuliah. Anak saya Fatih 3 SMA, nggak punya HP. Adik-adiknya ya tambah nggak punya HP. Alhamdulillah diajak ngomong nyambung, diminta baca buku sregep, diminta ngerjakan tugas rumah segera, enak karena dia tidak jadi budaknya HP. Wong ibu-ibu aja kalau kebanyakan main HP
tulalit ya Bu ya. Bu, masak engko sik kesel. Pak, kae Pak, anune kan dilebokke sik, engko sik isih lagi asyik. TikTokan, astagfirullah. Ibu-ibu TikTokan? Allahu Akbar. Saya alhamdulillah nggak punya TikTok Bu. Sekarang ada gerakan jangan TikTokan ya. Tapi apa itu? Ganti nopo nonton ya, ganti yang milik muslim niku lho. Nopo up scroll nopo niku. Saya juga nggak punya tapi. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan itu dilihat, diseksamai, diperhatikan, dan nantinya cenderung diikuti oleh anak. Maka Abdullah bin Bakrah tanya kepada bapaknya, jenengan baca begini nih. Lalu anak ini bertanya, jenengan Bapak selalu mengulanginya sebanyak 3 kali sampai hafal. 3 kali setiap pagi, 3 kali setiap sore. Ini mirip seperti doa pagi sore kita ya. Apa Mas Anis? Yang tentang kesehatan. Tentang kesehatan tadi loh. Ya Allah, berilah kesehatan pada pendengaranku, sam'i, pada penglihatanku, basori. Doanya apa? Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basori. Ya, gitu ya. Maka kemudian tanya ini, kenapa kok jenengan baca itu 3 kali pagi 3 kali sore sampai hafal anaknya itu. Lalu ayahnya menjawab, wahai anakku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa itu, dan aku mengikuti sunnah beliau. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Jadi Bapak Ibu, mari kita lakukan amal-amal kebaikan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan pahala dari amal-amal soleh itu dan diikuti oleh anak turun kita. Demikian nggih, mugi-mugi ingkang sekedhik niki manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.